Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sore hari ini Ustadz bisa mendampingi anak-anak. Untuk sore hari ini Ustadz mau ajarkan satu pelajaran, apa ya, boleh dibilang praktek. Selama ini kan sudah diajari teori ya, tentang wudhu, sudah teori caranya wudhu tuh gini, begini. Sekarang Ustadz akan beri contoh detailnya bagaimana praktek wudhu yang benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan al-hadis. Untuk itu nanti untuk santri perempuan dan santri laki-laki sama-sama menyimak ya, sama-sama melihat bagaimana Ustadz praktek. Adapun nanti yang praktek langsung di sini adalah cowok saja ya. Yang putri nanti bisa praktek sendiri di kamar mandi atau tempat wudhu di kamar putri sana ya, kamar mandi putri. Baik anak-anak, berhubung ini semuanya sudah protokol kesehatan, mohon izin Ustadz buka ya, karena mau praktek. Nah, untuk pertama wudhu anak-anak perhatikan sambil melihat Ustadz ya. Mungkin agak ke sini Mbak, agak mendekat, agak lebih ke saya. Pertama diperhatikan anak-anak ya. Untuk wudhu, karena termasuk syaratnya wudhu adalah siku ini harus basah. Kalau bajunya panjang seperti Mas Irsa, seperti Mas siapa? Mas Satria. Kalau yang lain pendek, ini harus dilipat dulu sampai kelihatan sikunya. Apabila sudah dianggap ini cukup, jangan lupa karena di sini Ustadz pakai celana, maka celananya juga harus dilipat. Nah, kalau cewek pakai rok nanti waktu wudhu tetap diangkat ya, tetap diangkat biar tidak kena cipratan najis. Kenapa? Karena di sini kita tidak tahu loh ya, ini suci apakah najis, makanya lebih amannya dilipat saja. Kemudian karena Ustadz pakai kopiah juga harus dilepas ya. Kacamata dilepas enggak? Ya. Dilepas dong, karena ini nanti kena air. Baik anak-anak, yang pertama yang perlu diperhatikan untuk praktek wudhu adalah yang pertama adalah niat. Berarti wajib harus ada niatnya. Cuman niatnya cukup ditata di dalam hati ya. Nah, cukup ditata dalam hati, dibaca di dalam hati. Apa niatnya? Ya wudhu untuk mengesahkan ya Allah, saya wudhu agar sholat saya sah, itu sudah cukup. Tapi tidak usah dilafadzkan, cukup ditata di dalam hati. Setelah selesai menata niat anak-anak, jangan lupa kita siapkan untuk membuka keran. Pertama, sebelum berkumur adalah dibasuh dulu tangannya. Nah, ini belum wudhu anak-anak, masih belum. Tapi sunnahnya adalah dibersihkan dulu sela-sela jari-jari. Nah, setelah dianggap sudah cukup, setelah itu persiapan mengambil air untuk berkumur. Jangan lupa baca basmalah. Gimana Ustadz bacanya? Cukup bismillah saja, tidak usah lengkap bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi dalam hadis cukup bismillah. Perhatikan. Setelah ini siap, kemudian langsung baca bismillah. Bismillah. Buangnya ke kiri. Ingat anak-anak, ketika tadi Ustadz memasukkan air ke mulut, ini disertai menghirup atau menghisap air ke hidung. Berarti bareng-bareng anak-anak. Waktu Ustadz memasukkan air ke mulut itu sekalian menghisap. Tapi hati-hati menghisapnya ya, nanti kalau terlalu kenemenan nanti bisa mahing seperti itu ya. Oke, saya ulang lagi. Baca bismillah. Ini sekalian menghisap ya, perhatikan. Kita pakai yang 3 kali. 1. Waktu berkumur jangan lupa dibuat mainan. Agar nanti di sini mungkin ada nasi, mungkin ada habis maem ini bisa bersih. 2 tadi 2 ya. Sekarang masuk ke 3. Setelah selesai anak-anak, masuk ke prosesi membasuh wajah. Tadi sudah 3 kali ya kumurnya wajah.
Ingat ketika mengusap wajah harus rata benar, dan jangan lupa di bawah janggut juga harus basah, harus ikut dibasuh, harus basah air. Ini bawahnya ada janggut. Kebetulan Ustaz Awan ada jenggotnya, ini harus basah ya. 1. 2. 3. Berkumur 3 kali, membasuh wajah 3 kali, kemudian setelah itu urutannya apa? Membasuh kedua tangan. Prakteknya gimana? Ingat anak-anak, dalam Al-Quran ininya harus basah, harus kena basuh. 1 kali ya, ini harus basah ya, pas gini-gini kan juga sela-selanya, dan anggap ini 1 kali. Kemudian masuk yang kedua. 2. Masuk yang terakhir 3. Nah, setelah kanan selesai baru menginjak atau masuk yang tangan sebelah kiri. Sama, sikutnya, orang Jawa sikut, kalau orang Indonesia siku, harus basah. 1. 2. 3. Ketika membasuh tangan anak-anak tidak boleh selang-seling. Apa selang-seling itu? Setelah kanan 1 kali pindah ke kiri, bukan gitu. Caranya prakteknya adalah 3 kali itu sempurna kanan dulu. Setelah sempurna 3 kali baru pindah ke kiri. Tidak boleh selang-seling ya. Setelah kanan kiri, kanan lagi kiri, nggak boleh. Selesai umur 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali kanan kiri. Setelah itu masuk prosesi prosesi mengusap rambut. Kalau mengusap rambut tidak usah penuh-penuh airnya, sementing basah. Perhatikan ya, seret dari depan sampai ke tengkuk. Tengkuk itu adalah leher bagian belakang. Tengkuk sini, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Gimana anak-anak? Mudah apa sulit untuk mengusapnya? Dari depan sampai ke tengkuk, ke leher, kemudian dikembalikan ke tempat semula, ke depan lagi. Selesai. Terakhir adalah membasuh kedua kaki. Ini prakteknya juga sama, kanan dulu. Posisi kaki sebelah kanan dulu. Seperti ini. Jangan lupa sela-sela, barangkali ada kotor-kotoran. Sama, ini 3 kali kanan dulu ya. Kalau mampu seperti ini nggak apa-apa diangkat gini. Kalau nggak mampu, barangkali tiba-tiba boleh pakai kaki sama kaki ini boleh. Kayak gini boleh ya. Perhatikan anak-anak, membersih gini kan boleh. Kalau memang tidak mampu diangkat. Setelah yakin 3 kali, ganti sebelah kiri. Sama. Kalau mampu diangkat, angkat seperti Ustadz. Kalau tidak mampu, bisa membasuhnya pakai kaki dengan kaki. Nah, seperti ini boleh. Kayak gini. Boleh. Setelah ini dianggap sudah yakin, sudah mantap 3 kali, kemudian terakhir adalah membaca, bukan doa, membaca kalimat setelah berwudu. Prakteknya adalah membaca syahadat. Tidak usah mengangkat tangan. Ini aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Seperti itu. Apa ya? Doanya hampir mirip syahadat ya. Jangan sampai salah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan gitu. Doanya adalah atau kalimat yang dibaca setelah berwudu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah kan? Sekarang selesai contoh dari Ustadz, dilanjutkan
Untuk praktek yang laki-laki, yang cewek lihat aja ya. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Cukup. Nah, nanti kalau ada kurangnya dari Mas Irsyad akan dibantu Ustadz, ya disempurnakan. Silakan Mas. Yang pertama adalah dibersihkan tangannya, oke, bener, sela-selanya ya. Perhatikan. Kemudian ambil air, persiapan air, cakupan sambil dibarengi membaca Bismillah. Silakan. Sambil menghirup, ya. Sambil menghirup dikit. Nah, masuk ke hidung. Itu bareng, cara menghirupnya bareng. Oke. 3 kali, bios ya. Apa janggutnya yang bawah? Janggutnya ya. Wajah saja, nggak usah rambut-rambut ya. Janggut yang bawah. Oke. 1, 2, 3. Kemudian tangan. Apa? Sikunya harus basah. 1, 2, lagi. Jari jemarinya ya. 3, ganti kiri. Sikunya basah. 1, 2. Lagi ke siku lagi. Sikut. 3. Selesai. Setelah itu masuk ke prosesi rambut. Dari depan dibuang dulu, air buang. Nah. Pelan-pelan aja. Senet. Ulangi lagi dari depan. Buang. Pelan-pelan, jalannya pelan-pelan aja. Senet sampai tengkuk, berhenti anak-anak, kembali ke tempat semula. Ah, sudah. Ganti tangan. Ganti. 1 kali aja mengusapnya. Ganti kaki. Kakinya sama 3 kali. Diusahakan jangan selang-seling ya. Kakinya kalau kanan dulu sampai selesai sempurna 3 kali baru pindah ke kiri. 2. 3, ganti kiri. 1. 2. Terakhir ya, kurang 1 lagi. 3. Setelah itu tetap ngadep sana aja, tetap ada. Berdoa, tapi nggak usah angkat tangan. Asyhadu alla, ayo, keras. Pun.